Udah gitu ya. Jadi gitu ceritanya. Jadi untuk Yolo, diem ya Yol. Jangan usik-usik Yol. Udah Yol, nanti kamu disemprot loh Yol. Ya. Soalnya mereka pada nggak ngaku kalau ada komunikasi sama lu Yol. Lu nya aja kepedean. Paham ya Yol? Paham ya Yol? Dah. Diem. Daripada kamu nanti protes gitu ya. Udah diem. Diam lu Yol. Gitu ya. Udah ayo apa ini pada jatuh semua ini Pak Tuhi deh emang ini. Ayo. Pak Tuhi aja pokoknya yang salah mah guys. Ayo apalah cepetan ayo. Ini udah berjalan kok. Lagi wash kan. Sabun. Yap. Udah dianggap aja ada sabunnya lah guys ya. Udah tau lah kalian dari sabun. Tuh kan pada jatuh semua. Oke. Capek gini aja lah jualannya. Apa Pak? Itu diambilin yang jatuh tuh. Udah aman Pak. Jadi ini Oke, abis ini kita pin lagi retinal ya. berarti nepos kapan sih di kerangkeng? Aduh, kita lihat aja deh nanti ya. Kenapa Fitri nggak dipanggil? Ya, pertanyaannya cuma itu aja, kalian gimana ceritanya? Sekarang kita jualan aja yuk guys, jualan aja yuk. Retinal katanya dok. Kenapa? Retinal. Ini retinal sekarang dikeluarin. Habis gini retinal sama sunscreen ya. Tadi ada yang minta retinol sama spray. Kan retinal udah nggak ada. Kita ganti jadi retinal spray kali ya. Retinal spray aja. Ntar ya aku coba masukin dulu. Ini sama ini aja sayang. Tadi kawan kombur berita hot apa sih? Kawan kombur masih ada di sini nggak kawan komburnya? Nah, dia tuh nanya apa ngasih Nanya apa ngasih tahu sih sebenarnya? Kawan kombur tolong muncul lagi. Tapi kalau dokter nggak bacain ya pusing ternyata. Iya, aku saja yang baca ya. Ya yang baca Ica aja ya. Kawan kombur masih ada di situ nggak? Dok, tanyain Patuhi dong. Kenapa? Kenapa setia sama Doktif? Kenapa? Karena dokter yang jagain Patuhi. Dia utang budi. Utang budi dia. Karena dokter yang Jangan gitu. Maaf, Pak. Mulut ini tidak bisa di stop. Karena ini apa? Saya jawab. Apa Pak? Kita dulu. Tuh kan, speechless. Kenapa? Karena dokter yang menyelamatkan Pak Tuhi dari serangan para war kemarin. Ya, dokter yang menyelamatkan, ya kan Pak? Nah, guys, tahu nggak? Sampai berhenti loh ini Sampai Pak. berhenti loh. Mau klarifikasi Pak. Mau klarifikasi apa? Yang lagi guys. Nggak kedengeran juga Pak. Maaf ya nggak pakai mic. Gimana mic? Nggak pakai mic. Nggak ada mic di sini, micnya nggak ada. Karena kita betah sama dokter itu ya, gimana ya? Anggapnya saya kerja sama dokter, anggapnya keluarga. Nah, keluarga Iya. guys. Masya Allah. Bukan karena ini. Padahal kita tuh sering saling menjengkelkan. Jadi kita Apalagi kalau main Uno guys. apalagi kalau main Uno. Aku pusing gitu nggak. Ini ya dia nggak belain loh, nggak harusnya kan namanya Ica belain dokter dong. Iya kan, secara gitu loh yang ngegaji gitu kan, secara. Enggak, diem aja gitu. Kalau kita lagi kayak Tom and Jerry, kita tuh kayak Tom and Jerry dokter sama Pak Tuhi ini kayak Tom and Jerry guys. Udah berapa tahun ya Pak Tuhi? Udah 13 tahun apa ya Pak? Oh 15 tahun. Kayak Tom and Jerry, percaya nggak guys? Jujur. Udah saling, pokoknya udah main Uno, udah saling yang namanya. Padahal jelas-jelas dia kalah loh 7-0. Nggak mau ngakui, dia bilangnya gini guys, udah gue mah kasih menang dulu aja. Pokoknya bikin jengkel kita yang menang. Kasih menang aja dulu, kasih banyak aja dulu. Padahal udah jelas kalah. Masih aja bikin jengkel orang. Ya kan, itulah Mr. Tuhi. Itulah Mr. Makanya Iya. ini. Dan kalian jangan pernah follow akunnya dia. Amunisi. Jangan pernah. Oke next, jadi night creamnya Nggak usah didengerin. udah nggak keluar lagi dok, maksudnya night cream. Keluar lah tetap. Kalau retinolnya barangnya datang, nyampe. bahan bakunya Dari selatan. bahan bakunya dokter ambil dari Eropa. Ya, ini nggak main-main, nggak bercanda ini. Semua bahan baku retinol di pabrik Genero ya itu semuanya cut off. Yang maklon di ya, selama di produknya maklon itu ada kandungan retinol, semuanya berhenti. Emang bahan bakunya kosong. Yang pertama bahan bakunya kosong. Yang perlu kita pikirkan lagi nanti harga jualnya guys. Karena shippingnya naik, bahan bakunya naik, dolar naik.
Jadi dipastikan tidak akan mungkin kurang dari 100.000. Maaf ya teman-teman. Maaf teman-teman. Jadi kalaupun nanti jualan, Agustus juga dipotong PPN ya, PPH, tolong ya. jadi kurang lebih 150 kan, udah lupakan aja kalau gitu ya. Soalnya nanti kalau dijual jangan-jangan harganya, logikanya gini, modalnya aja misal 110 ditambah Admin. admin 35% plus pajak. Nah jadi nggak mungkin kalau misalnya kalian bilang udah itu untungnya ambilnya sedikit aja, ya udah itu untungnya 2.000 perak aja misalnya. Ica marah-marah. Iya, nih. Ica gitu loh guys ya. Ini kombur Ya, mau kombur kasih gimana, kombur? berita hot, bukan nanya dong katanya. Dia mau Oh. kasih berita. Ayo silakan berita hotnya apa, kombur mumpung di Oh, sini. kombur. Yuk. Kombur ngomong. Bacakan nih. Sebentar itu kan kombur kan, kamu nama asli kamu siapa? Oh ya kombur. Ayo kita berbicara, nanti jangan nanti seolah-olah kita berhubungan di belakang gitu kan, jangan. Dokter kan nggak tahu siapa kamu tuh. Tapi dulu kamu tapi kamu kalau ngebales komennya orang jangan kayak gitu, kenapa sih? Kombur, boleh nggak kritik? Diterima nggak kombur? Boleh nggak dokter kritik kalau bales komenannya itu jangan dikata-katain orang tua lah, mak lu lah gitu, jangan lah. Ya kombur ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai bilang aja. Pokoknya jangan kemana-mana gitu, jangan kata-kata kotor lah, pak mak lu lah kayak gitu-gitu, jangan ya. Yuk kita menggunakan kata-kata yang baik. Kalau tulul boleh kan, tulul kan lucu kan kalau tulul itu boleh, masih tulul. Tapi kadang-kadang kamu kalau ngebalisnya itu loh sedih banget bahasanya ya. Yuk kita gunakan bahasa yang baik ya. Ya gimana balesnya kan, netizen juga begitu, bully kombur dok ke orang tua juga. Nah itu kurang ajar. Sekali-kali boleh sih kalau bully. Dibully lagi. Loh bukan, kalau misalnya ngebully orang tua boleh sih balasan, tapi kalau enggak jangan ya. Tapi kalau ya namanya kita kan orang tua kita di ini pasti kita marah ya. Tapi kalau misalnya diri kita jangan diri kita yang dihina nih. Misalnya ya udah, kalau Doti misalnya dihina, paling Doti bilang oh gini ya SDM-nya drosor gitu ya kan. Tapi nggak mungkin Doti akhirnya ngaitin orang tua atau keluarganya gitu ya. Kecuali kalau kita disenggol duluan, orang tua kita dihinakan masih oke lah gitu loh. Jadi air tuba dibalas dengan air tuba nggak apa-apa, masih oke ya kan. Bener nggak itu? Sesat nggak itu ajaran? Sesat sih, Iya sih. sesat ya. Iya. Tapi sebagai manusia normal sih wajar. Ya wajar sih, Kalau- manusiawi. Manusiawi. Tapi kalau air tuba dibalas dengan air susu, wah itu mulia banget, itu bagus. Tapi dokter sendiri belum bisa ke situ sih. Kalau dokter dijahatin, kesel juga sih gitu. Kesel juga sih. Jadi maklum lah itu kalau kita kesel. Tapi ya kombur ya. Oke. Jadi kita bahasanya yang bagus-bagus aja ya. Oke. Tadi ngomong apa tadi? Yang hot? Apa yang hot? Ayo. Hilang dia kemana tuh? Ayo kawan, lagi ngetik kali dia mau berita yang hot. Kalau yang Doktif tahu yaitu lawyernya si Sunio diganti. Tapi Doktif belum ada keterangan juga sih. Yang Bang Faisal belum ada keterangan sih, Bang Faisalnya. Kan yang Doktif tahu lawyernya si Sunio Faisal Hafiz. Dan kemarin masih tetap di Faisal Hafiz. Belum ada perubahan lawyer. Tapi kok tadi PMJ bilangnya udah ganti. Ini yang bener yang mana? Gitu guys. Udah apa lagi nih? Yuk. Ranti spray ya. Tadi ada yang minta cek di spray serum. Gak usah dulu ya. COD. Gak usah dulu. Thank you Lydia, makasih. Emang Doktif tuh kadang-kadang emang selengean saya, emang begitu ya. Kombur itu bujur nepos dok. Kombur, coba bisa diklarifikasi Kombur. Sepertinya Kombur sekarang sudah pikirannya sudah terbuka deh guys. Udah nggak kayak dulu lagi. Itu dia. Kayaknya sih. Itu dia. Kayaknya sih. Dok, rekomen buku kedokteran DG. Hah? DG itu apa? Dokter gigi. DG. Dok, rekomen buku kedokteran. Mia dok, tadi klarifikasi katanya nggak pernah dapat surat panggilan. Oke, berarti nanti Doktif akan menyampaikan ke penyidik. Jadi kalau misalnya nanti ada video seperti itu, nanti akan diberikan ke penyidik
Ya, kalian silakan tag ke Doktif video dia bicara seperti itu. Nanti Doktif akan berikan ke penyidik. Kenapa? Karena penyidik sudah mengirimkan surat panggilan, sayang. Ya. Jadi ini kalau Doktif melihat ini sistemnya sama seperti asistennya si Sunio. Namanya siapa? Asistennya Sunio. Asistennya terdakwa DRL. Namanya Hans Pranata. Dia pun berbicara bahwa dia tidak pernah mangkir dari panggilan. Ya, sementara sudah panggilan kedua. Ya, artinya kalau dia nggak datang di panggilan kedua, dia akan dijemput paksa. Kemarin Doktif tunggu mau ngelihat dia tidak berani ketemu sama Doktif, guys. Kalau orang benar, dia nggak akan ada takut-takutnya. Selama dia benar, dia akan hadapi itu. Kenapa emangnya? Yang saya ungkapkan bener kok, yang saya omongkan bener kok. Kenapa Hans Pranata begitu takutnya ketemu dengan Doktif? Dia takut ditanya itu, kenapa? Karena dia bohong. Itu aja kuncinya. Coba misalnya Halim ketemu sama Doktif live, berani nggak dia ngomong nggak dapet surat panggilan? Beraninya cuma di layar doang, di medsos. Ketemu sama Doktif kayak ayam sayur, selalu seperti itu. Doktif tidak pernah sih menemukan level yang kalau ketemu sama Doktif tuh tegakkan kepala gitu. Nggak ada, guys. Nggak ada. Semuanya apa? Semuanya kayak ayam sayur. Beraninya cuma di medsos. Oke? Gitu. Jangan percaya kompur dong, itu sesuai arahan atasannya. Coba Kombur, coba atasannya Kombur siapa? Banyak ya yang ngomong kayak gitu. Atasannya Kombur siapa? Ya jangan sedang di ini juga dia, sedang di si kompur ini. Saya banyak yang komen dengan akun yang berbeda tapi komenannya sama. Kan copy paste. Dok sudah cek kota etalase 2 ya. Thank you Tutul Iteng. Semoga Namanya kok Tutul Iteng sih? Iteng. Iteng itu kalau bahasa Sundanya apa? Iteng gitu ya? apa ya Iteng? Iteng itu. Iteng. Nggak Di tahu. Kabayan, ada di Kabayan Iteng. Iteng. Nyiteng. Iteng. Hah? Iteng. Apa Nyiteng kan? Orang nggak sih? Iteng. Nyiteng. Guys, Iteng tuh artinya apa? Iteng. Tuh kawan Kombur bilang, udah cepetan tuh, udah DPO, buruan. Kim Gembel, maka jangan lo jadi kebanyakan apa sih, gedabrus ya, kebanyakan gedabrus, kebanyakan halu, kejahatin orang. Itu Kim Gembel, guys, lagi dicari sekarang di DPO. Ya, apa ini? Dok, hati-hati ya, makasih Adi, makasih. Ini hati-hati lagi di jalan, yang nyetir Pak Tui hati-hati, tuh ada yang bilang tuh hati-hati, kata gitu. Pak Tui jangan fokus sama live-nya Doktif. Hah? Ada Andrea official, Dok main golf yuk, katanya. Nggak mau. Doktif itu rumahnya sudah di golf, udah bosen lihat orang main golf. Cukup kita dengan melihat saja. Jadi setelah kita melihat orang main golf, hitam semua, guys. Hitam semua kulitnya. Jadi terima kasih, Doktif hanya bagian melihat. Dulu sok banget dulu. Doktif tuh pengen punya rumah golf, bisa bikin sering main golf. Karena Doktif punya kuncinya, guys. Jadi begitu dibuka kuncinya, langsung Doktif bisa main golf. Oh iya. Dipakai itu. Langsung sedekat itu Doktif itu adanya dengan golf. Divita katanya pengen beli rumah Pondok Indah golf ya, 20-30 miliar. Nggak ada harga segitu. Ya. Pondok Indah golf tuh harganya udah di atas 100 M. Ya, dan Doktif nggak minat sama golf, udah di golf. Tinggal dibuka kuncinya, masuklah ke lapangan golf, tinggal ceduk main. Ya kan? Oke, ya Yol. Cuman karena Doktif nggak pernah ngundang elu sih Yol, ya. Jadi kok fitnah ya. Oke. Biarin gold serum dong. Ambiarin. Gold serum. Mau nggak gold serum diambil? Tapi masih ada sunscreen nggak? Ada. Dapat subsidi nggak? Bisa nggak di 99 sama kayak harga Suneo, guys? Kita coba, guys, kita coba ya. Ini subsidi sebentar aja 30 menit. Kalau sudah nyampe lokasi, Doktif cut off. Karena nanti ini masalahnya tadi sudah dikasih subsidi sama voucher sama mawar. Jadi kita berharap 99 bisa plus sunscreen ya. Tapi kalau nggak bisa, ya udah. Nggak apa-apa, harga segitu aja. Karena kalau mau kalian di klinik 160.000 ya. Oke. Oke, sudah ada
Dok, itu ada suara rekaman dokter ada di post tuh sama dokternya. Bagus, Andreas. Poskan, jadi masuknya ke illegal access. Wow. Lanjutkan ya buat orang-orang. Lanjutkan, bagus. Teruskan perbuatan kau, jangan dihapus. Jangan pas dilaporin dihapus, bilang itu bukan punya saya, gitu ya. Atau akunnya jejaknya dihilangin. Gak bisa, kalau pakai selebgram ketarik semua. Oh, subsidinya ada berapa? Di sini cuma 110. 10. Jadi itu bagus. Berapa persen? 110 guys, itu sudah dapat sunscreen, dapat Iya, 2 ya. Nah, langsung ambil aja ya. Kelihatan nggak sih di sini barangnya? Kelihatan kan ya? Enggak. Ntar harus diginiin berarti, giniin, Bawahin. gitu ya. Nah, better. Kelihatan? Oke, sip. Kalau nggak kena pelanggaran kita. Iya. Nih, 2 nih ya. 2. Oke? Yap. Nah, sip. Kita lihat 1 menit aja lagi. Oke, Jill. Nggak bisa Miss Feby, nggak bisa ternyata subsidinya cuma 110. Jangan Masih suruh dapat- doktif. Masih Jangan. dapat sunscreen loh. Sudah masih ini 2 loh ya. Ini 2. Berarti hitungannya sunscreen cuma 10 ribuan. Betul. Nggak rugi juga sih, kan bisa untuk ke badan juga. Nah, langsung ambil. Anissa ini mah, jangan-jangan kamu yang suka bolak-balik badan sama itu. Krem huru hara nggak ada sayang. Dok, saya dapat cidukan apa namanya itu nggak ada lagi, nggak ada sayang. Oh, cidak-ciduk. Cidak ciduk sudah nggak ada, cuma 30 menit. Apa yang dicidak ciduk? Dok, ada apa sama Kak Yolo? Wah, itu tidak tahu dokter ada apa dengan Kak Yolo. Ya, tidak tahu dokter juga. Ternyata tadi setelah ada komunikasi dengan salah seseorang ya, bukan salah seseorang, dengan seseorang, dia tidak mengakui bahwa dia menghubungi Yolo. 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 Jadi Yolo ngarang selama ini. Ngarang. Ya, ngarang. Yolo. Kamu tadi bilang kalau kamu dihubungin lah ya sama seseorang itu. Orangnya nggak ngakuin, nggak pernah hubungin lu. Ya, beliau sendiri yang menghubungi dokter. Ya, dan bilang tidak pernah menghubungi elu, Yol. Jadi elu jangan ngaku-ngaku, Yol. Ya. Orang itu tidak suka dalam huru hara kamu kait-kaitkan, tidak suka sama sekali. Makanya mereka sudah ngebuang elu, Yol. Paham ya guys ya? Oke? Sudah dibuang. Jadi Yolo itu sebenarnya sudah dibuang. Oke ya. Jadi jangan kamu sebut nama-nama orang lain di kasus. Hentikan itu daripada nanti orang yang ngamuk kamu sebut-sebut. Ya, kamu sudah dibuang, dipastikan kamu sudah dibuang oleh mereka. Oke? Jangan ikut-ikutan lagi. Jangan ikut-ikutin mereka lagi maksudnya. Sadar diri, lu Yol, sadar diri. Ya, kau di posisi mana? Kau sudah dibuang, diam mulut kau. Ya Yol ya, dah. Atau enggak nanti kamu yang bakalan hancur-hancuran sendiri. Dah, ya. Oke guys ya. Apalagi yuk? Habis ini kita retinal ya. Sini kita retinal yuk. Bosnya Yolo DRL ya. Nah, Yolo. mantan bosnya itu bukan DRL, tapi bukan juga sih kalau mantan bosnya ya, dia mungkin merasa kalau itu bosnya, tapi yang jelas sekarang sudah tidak ada hubungan Tenang, Pak, apapun. tenang. Tenang. Sudah tenang pak. Dia Jangan panasan. goyang-goyang pak. Panasan saya ngomong. Panas. Aku panasan. Kan kita ngomongin Yolo pak, Oh, bukan iya. DRL pak. Kita ngomongin Yolo pak. Panasan soalnya. Bosnya Yolo itu bukan DRL guys, cuman dulu memang sempat dibayar oleh nggak apa-apa lah ngomong terang-terangan ya, nggak apa-apa lah, pasti adiknya juga adik DRL, nggak apa-apa, pasti ngerti soalnya. Jadi mungkin dulu sempat dibayar oleh adiknya DRL untuk menyerang dokter Ko David. Jadi Ko David pernah menggunakan jasa dari Yolo untuk menyerang dokter buzzer speak up. Itu cerita ngaku kok, mereka ngaku kok emang gitu. Emang, tapi setelah kenal sama dokter, setelah tahu, ya udah akhirnya makanya dokter kan dengan Ko David juga baik-baik aja, ya kan. Bahkan pada saat acara ulang tahun itu dokter juga sempat minta maaf. Jadi bilang kalau nanti ke depannya terjadi apa-apa gitu kan, bukan untuk menyerang pribadi. Kenapa? Karena ini
adalah kerugian masyarakat. Ya, bukan untuk menyerang David, menyerang Suneo, menyerang DRE atau menyerang siapapun, tidak. Ini berusaha untuk mengembalikan kerugian di masyarakat. Dan beliau juga mengerti. Beliau Davidnya bilang, oh ya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa gitu. Paham ya guys? Jadi dokter dikenalkan ya oleh bertiga pada saat itu. Ada nggak bertiga, ada Anti juga ya. Jadi ada David, ada Anti ya namanya ya kalau nggak salah ya. Nama asistennya David dulu mantan karyawannya si DRL juga, Anti namanya. Itu orang baik tuh, si Anti itu juga baik juga tuh. Tuh si Anti itu pertama munculnya dokter seneng dia guys, tapi gara-gara dokter ada masalah itu kan akhirnya sempat crash, tapi udah baik juga sekarang, nggak ada masalah. Jadi kalau kenal sama dokter tuh hatinya tuh harus bener-bener bersih gitu. Kalau dibayar ya lain lagi, pasti akan terbongkar kedoknya kalau dibayar. Kenapa? Karena di dokter tuh nggak ada duitnya. Yang ngebelain dokter tuh nggak ada duitnya sama sekali gitu. Karena dokter ini bener-bener murni. Ya kalau yang ngebelain dokter ya karena kalian pintar, cerdas gitu. Makanya dokter berharap kawan Kobur ini nggak kesambet. Semoga sadar selalu. Ya, oke. Ini ada yang tanya, usia 38 bagusnya apa? Bukan masalah bagus enggaknya, kan udah dibilang Cocoknya masalahnya apa sayang. Rekomendasinya apa dok? Kalau misalnya kamu masalahnya ada flek, kusam, kendur, pakainya yang intensif, pakainya yang itu dari pintu, nanti dapatnya banyak, cuman nggak mungkin ini kecil mejanya. Udahlah ini mah cuma syarat-syarat doang, udah lucu-lucuan, kita mah nggak jualan serius. Agak supaya Ya, udahlah pokoknya masuk aja gitu jamnya live, iseng-isengan, kalau serius nggak mungkin lah. Kayak begini ya udahlah, kalian mau syukur mau beli syukur nggak mau jual nggak apa-apa gitu aja, pusing lama-lama guys. Pusing kok nggak jualan di jalan, tawar ini loh, subsidinya nggak kayak dijanjikan, janji palsu lagi nih. Ternyata dokter suruh subsidi lagi nggak mau. Udah, sekali-kali kan kita perlu ya cari untung buat nge-lab. itu dia. Lagian, oh iya, kalau misalnya ada guys, jadi mau tanya, ada brand bagus nih, dicek lab sesuai, nggak overclaim. Terus dianya mau dokter review, terus dianya membayar dokter, salahnya di mana coba dokter nanya? Kan kalau misalnya setelah dokter review itu jualannya laku, terus salahnya dokter di mana kalau dokter dibayar? Coba, nggak mau. Vita mulu capek. Kesel kadang-kadang di satu titik ini, kadang-kadang tuh kesel. Marah aja, ini informasinya dari mana sih? Tapi mau juga sih kalau misalnya sekali bikin video dua produk 1M. Oh, sesuai dengan yang Mau lah, ya. mau lah. Siapa yang nggak Yakinkan mau? saja. Kalian juga mau kan? Mau lah. Siapa yang mau Hana Sui itu loh? Udah untung puluhan miliar itu. Wah, ada ngendorse dokter. Oh, gitu guys ya, bercanda. Itulah heran dokter itu. Orang kalau misalnya ada yang mau add produk, kecuali nih dokter dibayar nih, terus suruh naikin produk yang jelek, nggak mau lah. Ngapain lah produk yang jelek dokter naikin? Nah, dokter ini, bukan sales kayak Suneo. Nggak sales mah ya Suneo, jual aja pokoknya apa yang bisa dijual. Oh dokter mah nggak bisa, dokter milih-milih nih. Milih-milih, oh ini produknya apa nih yang bagus, oh ini lucu nih, masyarakat harus coba ini. Kalau produknya biasa mah ya enggak lah. Heran ya, ada aja kiringannya. Capek sampean. Yul, kamu dapat dari mana sih Yul? Pokoknya sampai Red Card itu. sampai penasaran ya. Penasaran loh, TV itu sampai di atas 3 juta follower. Berapa kemarin? Collab. Sekarang Doti mau cari siapa follower ya yang ada 3 juta yang mau collab sama Doktif. Ada bayarannya nggak di situ? Suruh bayar nggak sih di situ? Coba lihat dah, sebentar. Ada nggak sih guys kalau yang 3 juta itu sebentar itu kayaknya good idea itu. Mana sih nih? Mana sih? Ada nggak sih 3 juta itu? Cak, gimana sih Cak itu? Ada Cak, tulisannya Cak. Lebih dari 3 juta follower tuh loh. Mana sih guys? Postingan YOLO 3 juta follower tuh collab gitu. Ada nggak berapa? Bayar nggak sih tuh? Satu VT untuk satu produk 350 juta, 2 VT 500 juta, collab 3 juta follower. Boleh. Siapa yang collab sama kita 3 juta follower? Suneo. Kan nggak mungkin Suneo udah di penjara. Siapa yang mau collab sama kita 3 juta follower? Ada nggak? Siapa ya guys yang mau collab sama? Tolong carikan deh. Ricky Cuaca kagak ada 3 juta. Siapa ya? Siapa guys?
collab sama Doktif. Siapa ya kira-kira ya? Siapa kira-kira? Ada aja kalian. Dah, tobat. Ya anti Atos bukan lagi ya. Pada saat itu kok David itu anti bukan, nggak ada hubungan sama Anti Atos itu kan sahabatnya Galih, nggak ada urusan ini mah. Kita ngomongin karyawannya dulu, dia mantan karyawannya DRL sayang. Dulu dia mantan karyawannya DRL pada saat itu. Terus kan akhirnya kok David dibuang tuh sama Suneo, dibuang tuh, emang nggak sopan emang tuh Suneo itu, orang yang gedein Athena adiknya, buang adiknya. Ceritanya emang ini jahat, udah memang jahat ya orangnya. Yang gedein Athena tuh adiknya guys, ya. Jadi yang gedein Athena itu adiknya, namanya David. Ya sekarang dia udah punya perusahaan sendiri namanya Skinberries. Nah Skinberries, dan dia juga rajin cek lab. Kayaknya dia juga takut kayak kecolongan sama Doktif kayaknya. Jadi dia rajin uji lab Sekarang ya. udah jadi, Dia aman. udah jadi apa ya? Kayak wajib gitu loh. Wajib, betul, dia udah uji lab sendiri. Jadi dia setiap batch itu dia rajin uji lab sendiri. Dia kalau uji lab di Singapura kalau nggak salah, dia banyak duit dia juga. Tuh, Skinberries, jadi berbarengan lah itulah. Apa lagi ya? Dulu pernah ribut sama Doktif tuh gara-gara body lotion apa gara-gara apa gitu loh. Dia kesel sama Doktif karena salah satu influencer apa nggak jadi kerja sama dia gara-gara Doktif pada saat itu. Tapi udah beres lah masalahnya. Udah baik sih sama Doktif, nggak ada masalah.